Aksi premanisme berkedok organisasi masyarakat kian meresahkan. Belakangan ini sejumlah kasus yang melibatkan oknum anggota ormas terus mencuat. Mulai dari aksi pemalakan terhadap perusahaan hingga penyegelan sebuah pabrik di Kalimantan Tengah. Kekhawatiran pun mulai dirasakan banyak pihak. Pasalnya, tindakan premanisme oknum ormas bisa merugikan negara karena mengganggu iklim investasi Indonesia. Presiden Prabowo Subianto ikut angkat bicara. Presiden memerintahkan pihak kepolisian untuk melakukan tindakan tegas terhadap oknum anggota ormas yang kedapatan melakukan praktik jatah preman. DPR tak luput menjadi sorotan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi masyarakat menjadi perbincangan untuk dilakukan revisi. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bahtra Banong berpendapat, Undang-Undang Ormas bisa digunakan pemerintah untuk mengambil tindakan tegas bagi ormas yang melanggar aturan undang-undang. Undang-undangnya kan mengharuskan bahwa siapapun yang melakukan tindakan kekerasan, meresahkan masyarakat, itu kan berpotensi melakukan tindakan pidana dan saya pikir ya harus ditindak tegas. Jadi sebenarnya undang-undangnya sudah menjelaskan bagaimana pemberian saksi terhadap ormas yang melakukan pelanggaran. Namun bahwa ke depan mesti harus disempurnakan bagaimana soalnya misalnya soal pengetatan ormas. Yang kedua adalah harus ada evaluasi berkala terhadap ormas-ormas yang sudah terbentuk ini karena kan jumlahnya kan sangat banyak. Sekarang kan dengan alasan bahwa berserikat berkumpul itu dibolehkan, maka dari itu ormas-ormas sangat banyak melakukan pendaftaran terus kemudian mereka diloloskan. Tetapi menurut saya sih selama ormas ini kan ormas-ormas juga banyak yang bagus. Begitu misalnya kita ada bencana, banyak ormas-ormas yang duluan sampai ke lokasi bencana, atau misalnya begitu ada peristiwa-peristiwa tertentu, malah ormas-ormas tertentu juga banyak yang bagus-bagus langsung terjun ke daerah tersebut. Jadi menurut saya sih sebenarnya ini kan yang banyak melakukan atau meresahkan masyarakat adalah oknum-oknum ormas dan ke depan aparat harus bertindak tegas bagi siapapun yang meresahkan masyarakat, ya kan, membuat keonaran, dan apalagi presiden kita kan sangat konsen soal bagaimana pengembangan investasi di Indonesia. Sementara itu, anggota Komisi 2 DPR RI Taufan Pawe mengatakan, eksistensi organisasi masyarakat adalah sah secara hukum. Namun, ada segelintir oknum ormas yang melakukan pergerakan di luar fungsi organisasi masyarakat yang telah diatur di dalam undang-undang, sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat dan para pelaku usaha. Ada oknum-oknum yang memanfaatkan branding ormas itu untuk melakukan pergerakan-pergerakan di luar daripada fungsi eksistensi kepada ormas. Jadi saya sebagai anggota Komisi 2 berpandangan ya kalau mau dibenahi, direvisi jauh lebih baik, jauh lebih berkepastian, jauh lebih berkeadilan dan melindungi masyarakat, ya sah-sah saja. Karena perilaku premanisme itu ada kecenderungan berlindung di ormas. Padahal belum tentu ormasnya salah. Bisa saja eksistensi ormasnya baik, tapi orang menggunakan ormas sebagai payung berlindung. Praktik jatah preman terhadap banyak perusahaan yang dilakukan oknum anggota ormas perlu direspon secara serius oleh pemerintah. Pihak kepolisian diharap tak pandang bulu dalam membasmi aksi premanisme tersebut. Pemerintah daerah dan pusat juga diminta peka terhadap kondisi sosial yang belakangan dinilai akan mengganggu iklim investasi. Wacana revisi terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 pun mencuat setelah tindakan melawan hukum oknum anggota ormas menjadi sorotan publik. Perlukah Undang-Undang Organisasi Masyarakat direvisi akibat ulah segelintir oknum anggota ormas?